Individual Model of Career Choice. Pemilihan karir merupakan salah satu dari sekian banyak pilihan penting yang akan diambil individu untuk menentukan rencana masa depan. Dalam pilihan karir, beberapa orang memilih untuk jalur karir dalam pekerjaan bergaji atau paid employed, dan sebagian orang lagi memilih untuk bekerja sebagai pengusaha. Ada dua cara untuk menentukan opsi dalam menentukan karir yang akan dipilih oleh individu, yaitu dengan cara eksplorasi dan dalam eksploitasi. Eksplorasi dimodelkan sebagai pengambilan sampel acak yang dilakukan individu pada suatu opsi dari kumpulan beberapa opsi pekerjaan yang potensial. Ada dua jenis eksplorasi, yaitu eksplorasi secara luas atau menyelidiki informasi seperti menginvestasikan waktu dan energi untuk mendapatkan lebih banyak informasi tentang opsi tertentu. Keduanya penting untuk mengembangkan komitmen karir yang sesuai. Dalam eksploitasi, individu menarik opsi beberapa dari berbagai opsi yang sudah dipertimbangkan melalui persepsi kecocokan yang lebih tinggi. Melalui eksploitasi, baik itu pengalaman langsung dengan opsi tersebut, mendiskusikan opsi pekerjaan dengan teman, membaca lebih lanjut, atau lainnya. Individu dapat memperbarui kecocokan pilihannya sehingga pada akhirnya mendekati kecocokan pekerjaan yang objektif. Faktor yang dapat mempengaruhi pilihan karir seseorang diantaranya adalah lingkungan tempat tinggal, pendidikan orang tua, tokoh yang dilihatnya di TV, kepribadian individu, dan opportunity atau privilege, kognitif, serta faktor situasional. Hubungan antara kepribadian individu dengan jenis pilihan karir dapat dibantu dengan Big Five. Berdasarkan The Big Five mengacu pada ciri-ciri personality traits of openness to experience, extroversion, conscientiousness, agreeableness, dan neuroticism. Individu yang terbuka untuk pengalaman atau individual open to experience, cirinya yaitu mereka cenderung imajinatif, intelektual, kreatif, dan ingin tahu, sementara kurang peduli dengan informasi dan keamanan. Sedangkan individu yang extrovert atau extroverted individuals cenderung lebih mudah bergaul, ambisius, aktif, dan seperti pemimpin. Mereka juga lebih mungkin untuk mengatur, mengejar, dan mencapai tujuan yang lebih menantang. Individu yang kurang extrovert atau less extroverted lebih berfokus pada status quo dan cenderung tidak proaktif. Individu dengan conscientiousness tinggi atau kesadaran tinggi memiliki kecenderungan yang terkait dengan kehati-hatian, kompetensi, kewajiban, dan ketekunan dalam mengejar tujuan. Individu dengan poin agreeableness yang tinggi atau keramahannya tinggi, kecenderungan untuk percaya, memaafkan, peduli pada orang lain, altruistik, dan bahkan bisa cenderung mudah tertipu. Kemudian individu dengan tingkat neurotisme yang tinggi, ukuran stabilitas emosinya yang cenderung dapat dibalikan, mencakup sifat-sifat seperti cemas, gugup, rawan stres, kurangnya kepercayaan diri, dan kecenderungan untuk mengalami ketakutan lebih tinggi. Individu neurotik cenderung tidak menganggap diri mereka percaya diri, sehingga mereka dapat mengejar tujuan yang kurang menantang. Individual Model of Career Stage. Pada Super Career Development Model, fokusnya adalah pada 4 tahap karir utama. 4 tahap ini dikenal sebagai percobaan, pembentukan, pemeliharaan, dan penurunan. Meskipun secara umum diharapkan bahwa tahapan-tahapan ini berlangsung dalam urutan kronologis, yang mana mungkin untuk individu berada pada tahap apapun di berbagai titik dalam kehidupan atau karir mereka. Kemudian, orang-orang dapat melakukan tahap ini kembali ketika perubahan besar terjadi, misalnya perubahan pekerjaan, perusahaan dalam karir. Pada tahapan karir yang pertama adalah tahap percobaan. Adapun tugas psikologis yang menjadi ciri pada tahap percobaan adalah mengidentifikasi minat, kemampuan, kesesuaian antara diri dan pekerjaan, dan citra diri profesional.
Adapun individu dalam tahap percobaan karir kurang adanya komitmen untuk organisasi, kurang terlibat dengan pekerjaan, dan kurang puas dengan pekerjaan mereka daripada individu dalam tahap pembentukan, pemeliharaan, dan penurunan. Hal ini berdasarkan pada proses eksplorasi dan kurangnya pengalaman orang-orang dalam tahap percobaan, di mana individu-individu ini akan berkinerja lebih buruk daripada orang-orang di tahap lainnya. Akhirnya, orang-orang di tahap percobaan tidak pasti yang mana masih mencari untuk menemukan karir mereka. Selanjutnya, tahapan karir yang kedua adalah pembentukan. Adapun tugas psikologis yang menjadi ciri pada tahap pembentukan adalah meningkatkan komitmen terhadap karir, kemajuan karir, dan pertumbuhan. Kemudian, mengembangkan pekerjaan dan kehidupan pribadi yang stabil. Adapun individu pada tahap pendirian atau pembentukan adalah proses pada masa pertumbuhan, kemajuan, dan pemantapan, di mana diharapkan individu dalam tahap ini akan mengungkapkan komitmen terbesar, keterlibatan, dan kepuasan untuk pekerjaan mereka dan organisasi tempatnya bekerja, di mana juga diharapkan bahwa orang-orang ini akan menjadi individu yang secara signifikan lebih baik daripada individu dalam tahap percobaan. Adapun berdasarkan peningkatan kebutuhan untuk kemajuan dan pencapaian selama tahap ini, bahwasanya individu dalam tahap pendirian akan mengungkapkan keinginan terbesar untuk aspirasi promosi tertinggi dan keinginan yang lebih besar untuk promosi lebih cepat daripada individu di setiap tahap lainnya. Kemudian, tahapan karir yang ketiga adalah tahap pemeliharaan. Adapun tugas psikologis yang menjadi ciri pada tahap pemeliharaan adalah mempertahankan prestasi yang telah dicapai sebelumnya dan mempertahankan konsep diri. Adapun individu pada tahap pemeliharaan pada dasarnya merupakan adaptasi terhadap pencapaian tahap pembentukan, yang mana diharapkan sikap dan kinerja pekerjaan pada dasarnya akan tetap pada tingkat yang sama yang dicapai selama tahap pembentukan. Selanjutnya, tahapan karir yang keempat yaitu tahap penurunan. Adapun tugas psikologis yang menjadi ciri pada tahap penurunan adalah mengembangkan citra diri baru yang independen dari kesuksesan karir. Adapun individu pada tahap penurunan adalah orang-orang yang menarik diri dari pekerjaan atau karir mereka, di mana sikap yang dimunculkan adalah sikap kerja yang kurang positif dan kinerja kerja yang lebih buruk daripada yang ditunjukkan pada dua tahap sebelumnya. Dikarenakan individu pada tahap ini sering mengundurkan diri dari pekerjaan atau karir mereka. Dengan demikian, model-model ini membuat prediksi yang berbeda tentang sikap dan perilaku yang mungkin dialami orang selama karir mereka. Sehingga pada model ini menunjukkan adanya terkait akan sikap dan niat perilaku yang berbeda pada setiap tahapan karir. Individual Career Development. Career development merupakan proses mencari pengalaman seumur hidup yang berfokus pada mencari, mendapatkan, dan memproses informasi tentang diri, pekerjaan, dan pendidikan alternatif, serta gaya hidup dan pilihan peran. Menurut Titman,
Pengembangan karir terjadi dalam proses umum perkembangan kognitif ketika individu mengatasi krisis ego yang terkait. Ia percaya bahwa pengembangan identitas diri merupakan faktor yang sangat penting dalam proses pengembangan karir. Titman mengkonseptualisasikan pengembangan karir sebagai proses berkelanjutan yang membedakan ego dan identitas, menangani tugas perkembangan, dan mengatasi krisis psikososial. Hal-hal tersebut dipersepsi dalam kerangka tahapan waktu yang dijelaskan melalui pola pemecahan masalah yang sistematik dalam menentukan keputusan karir. Langkah-langkah tersebut adalah: yang pertama adalah eksplorasi. Dalam langkah ini, individu dapat mulai berpikir agak temporer dan induktif, mempertimbangkan tindakannya secara berulang-ulang. Melalui imajinasi, individu dapat mengaitkan perasaan diri dalam premis tertentu. Melalui proyektif, individu mencari tujuan tentatif. Individu harus mulai fokus pada tindakan di masa depan dengan beberapa alternatif lain, dan merefleksikan aspirasi, kemampuan, minat, dan implikasi sosial di masa depan yang terkait dengan karir. Langkah atau pengembangan yang kedua adalah kristalisasi. Dalam langkah ini, individu melakukan asesmen terhadap berbagai alternatif pilihan karir, mempertimbangkan beberapa alternatif, lalu setelah mendapatkannya, individu mereevaluasi pilihan-pilihan tentatif tersebut melalui proses penilaian dan pengurutan. Selanjutnya, tujuan menjadi lebih pasti dan mulai terbentuk, tetapi ada kemungkinan berubah. Lalu, terdapat langkah pasti menuju stabilitas pemikiran. Lalu, langkah atau pengembangan yang ketiga adalah pilihan. Dalam langkah ini, individu memilih satu tujuan yang pasti dan berfokus pada perilaku tertentu yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Yang keempat adalah klarifikasi. Periode ini ditandai dengan klarifikasi lebih lanjut tentang diri terkait posisi yang dipilih, mempertimbangkan lebih lanjut tentang posisi yang diantisipasi untuk mengurangi keraguan terhadap keputusan karir. Individu memiliki keyakinan yang lebih kuat terhadap keputusan karir yang dikembangkan. Yang selanjutnya adalah induksi. Dalam periode ini, individu memulai pengalaman interaksi sosial dan identifikasi karir. Lalu, individu mengidentifikasi dan mempertahankan diri dalam sistem sosial karir yang dipilih. Ketika mengalami penerimaan dalam karir, bagian diri individu berpadu dengan kelompok penerima, sehingga dapat dikatakan ada kemajuan dalam mencapai tujuan individu, tetapi masih dalam kerangka totalitas karir dengan tujuan sosialnya. Yang selanjutnya adalah langkah reafirmasi. Pada tahap ini, kelompok karir memberikan pengakuan dan penerimaan terhadap individu sebagai anggota kelompok. Lalu, adanya ketegasan dari diri individu, baik di dalam maupun di luar kelompok karir, yang diperkuat dengan kondisi baru. Lalu, mulai terdapat tindakan asertif sebagai upaya meyakinkan orang lain agar menyesuaikan dengan pandangan diri individu tersebut dan mengarah pada penerimaan yang lebih baik terhadap tujuan yang sudah dimodifikasi. Yang terakhir adalah integrasi. Dalam tahap ini terdapat kompromi dalam tujuan yang dapat dicapai oleh individu pada saat dia berinteraksi dengan kelompok karir. Lalu, individu memperoleh objektivitas diri dan kelompok karir, serta terjadi identifikasi terhadap seorang anggota kelompok karir. Setelahnya, kepuasan dengan suatu tindakan akan tercapai, sekurang-kurangnya untuk sementara waktu.